kita bersama-sama membuka kitab suci dari Yohanes pasal 12 yang terakhir, yaitu dari ayat ke-44 sampai ayat ke-50. Mari kita membaca dengan bergiliran. Injil Yohanes pasal ke-12 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-50. Mari kita bergiliran, saya satu ayat dan saudara ayat selanjutnya. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, tetapi setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimannya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan kepadamu sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Mari kita sekali lagi berdoa. Berilah pencerahan kepada kami, kepada hati-hati yang sungguh-sungguh telah mempersiapkan diri dengan rendah, dengan sungguh-sungguh ikhlas, dan dengan mau mematuhkan diri kepada perintah Tuhan sendiri. Kiranya roh yang takut kepada Tuhan, Tuhan karuniakan kepada kami, dan roh yang mau taat kepada perintah Tuhan, Tuhan pupuk di dalam hati kami, sehingga kami dengan sungguh-sungguh mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, boleh menerima pengajaran dari Roh-Mu yang kudus. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berkati setiap jiwa yang sudah datang di dalam kebaktian ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Setiap kali saya berkhotbah sampai di pasal ke-12 akhir ini, hati saya sangat gemetar. Karena inilah bagian terakhir yang mungkin diizinkan Tuhan untuk didengar oleh orang Yahudi. Mereka dari pasal 5 mulai mencari, mulai menghakimi, mulai mengkritik, mulai memberikan segala serangan tidak habis-habis kepada anak Allah. Dan mereka kira itu hak mereka. Mereka kira itu kebolehan mereka. Mereka kira mereka yang mengerti Musa, mengerti firman Tuhan, sekarang sedang akan mengkucilkan orang yang melawan firman Tuhan. Mereka tidak tahu Yesus datang menggenapi dan memberikan sesuatu kesempurnaan dan memberikan pengertian paling akurat untuk memberikan pengertian tentang apa artinya Taurat Musa. Mereka sebaliknya menghina Dia. Hanya karena apa? Hanya karena mereka lihat dari lahiriah Yesus tidak ada apa-apa menurut ukuran mereka. Cilakalah mereka yang salah nilai Tuhan. Cilakalah mereka yang salah interpretasi siapakah Yesus Kristus. Karena kunci untuk mengenal Allah terletak pada pribadi ini. Barang siapa mengenal Kristus, dia mengenal Tuhan Allah. Barang siapa tidak memiliki Kristus, tidak memiliki apapun di hadapan Tuhan Allah. Barang siapa datang dengan rendah hati dan mematuhi diri kepada anak Allah, mereka menuju jalan ke surga. Barang siapa menolak Yesus, mereka menolak bahagia sendiri, menolak rencana yang Tuhan tetapkan untuk diri mereka sendiri, menolak janji selama-lamanya, dan mereka terbuang dari muka Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Kunci yang begitu penting dibuang.
Lalu mereka berusaha menggali lubang mendapatkan air. Sumber air ditutup, menggali tempat-tempat yang tidak mungkin ada air. Yeremia berkata, engkau meninggalkan sumber yang hidup, engkau menggali bagi dirimu semua lubang-lubang yang tidak ada airnya. Mereka berusaha mendapatkan segala pengetahuan tentang Tuhan Allah. Dan mereka menganggap dirinya sudah mengerti. Dan akhirnya penggenap untuk memberikan kesempurnaan pengertian tentang firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus datang sendiri. Dan mereka tolak. Mereka hina. Mereka lawan. Mereka mau menghancurkan dia. Sebab apa? Engkau dari mana? Engkau pendidikan apa? Jangan menghina mereka yang cinta Tuhan, takut Tuhan, tetapi seolah-olah kurang pendidikan. Jangan menganggap mereka berpendidikan tinggi tapi tidak takut Tuhan, itu gurumu. Saudara-saudara, Tuhan sanggup menghentikan semua kecongkakan, kesombongan manusia hanya karena mereka mempunyai latihan akademik yang tinggi, tapi hati mereka kosong, tidak ada takhta Kristus di dalam hatinya. Karena ada satu sistem yang dianggap itu pasti betul, dan yang tidak mengaku sistem pasti gagal. Itulah orang Yahudi. Mereka kira mereka yang paling pintar, paling hebat, paling mengerti firman Tuhan. Tapi yang disebut firman Tuhan yang diberikan melalui Musa itu hanya bayang-bayang. Firman Tuhan yang sejati datang itu namanya Yesus Kristus. Mereka tidak mau Kristus, maunya bayang-bayang. Seperti engkau cium-cium terus. Cium apa? Foto pacarmu. Waktu dia datang engkau tempeleng dia. Sama. Yang dicium itu orangnya, bukan fotonya. Saudara-saudara, apa yang disebut Taurat di dalam perjanjian lama, mereka terus kira menyelidiki akademik, tetapi Taurat itu bayang-bayang dari Kristus. Waktu Kristus datang mereka tolak. Karena engkau siapa? Engkau orang Galili. Tahu tidak? Galili tidak pernah menghasilkan nabi. Kau siapa? Orang Nazaret. Tahu tidak? Kota itu tidak pernah ada nama apapun di dalam sejarah. Tahu tidak? Engkau tidak pernah belajar di Yerusalem. Engkau tidak pernah ada ijazah. Tidak pernah ada diploma. Saya berkata kepada saudara, di dalam sistem saya punya pikiran seluruh hidup saya melayani Tuhan. Saya tidak pentingkan akreditasi. Saya tidak pentingkan ijazah. Tidak pentingkan titel. Dan saya seumur hidup tidak pernah mengejar, menuntut satu ijazah pun. Akhirnya Tuhan yang kasih saya 3 gelar doktor honorarium. Bukan maunya saya. Saya tidak pernah mengejar. Tidak pernah rasa penting. Tetapi begitu banyak orang ber-S1, S2, S3. Satu persatu saya menangkan jadi orang Kristen. Dan mereka sekarang menjadi profesor di banyak universitas. Mereka selalu berkata, Stephen Tong, I became a Christian because of you. I have gone through all the difficulty and obstacles. Finally, I surrender myself before Christ because of you. Yesus Kristus tidak ada ijazah. Yesus Kristus tidak akademik. Saya tidak melawan akademik. Saya sendiri mendirikan Institut Reform di Amerika, di Indonesia. Dan banyak orang gelar doktor yang datang belajar. Di Amerika 10 tahun Institut Reform telah menerima lebih 1.800 murid, di antaranya sepertiga PhD. Saudara, saya tidak menghina akademik. Tapi orang-orang Yahudi yang menganggap diri lebih akademik dari Yesus, mereka mau menampar Kristus di mukanya. Mereka menghina dia. Dan mereka mengatakan, kamu orang gila. Kamu orang yang skizofrenik. Kamu dirasuk setan. Ibumu tidak mengenal malu. Belum nikah sudah melahirkan kamu. Engkau anak haram. Siapakah engkau? Yesus tidak pernah marah. Nah, ini kelemahan saya. Kalau kita dihina oleh orang, kita bisa marah kadang-kadang. Yesus tidak pernah marah karena dihina. Tidak pernah bela diri karena dihujat. Yesus cuma menjelaskan. Kau dirasuk setan, kau gila. Yesus bilang, tidak, aku dari Bapa. Dia memberikan penjelasan dengan toleran, dengan sabar, dengan terus menanti mereka bertobat. Yesus bahkan nangis di atas Bukit Zaitun waktu dia melihat ke bawah kota Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang akan dimiliki, hanya sisa-sisa puing-puing saja.
Yaitu pada waktu Jenderal Titus mengepung, membongkar, menghancurkan kota itu. Orang Israel berhenti. Dari hari itu sampai sekarang, sejak AD 70 sampai 2012, tidak ada lagi nabi. Tidak ada lagi imam. Tidak ada lagi raja. Yerusalem dibongkar, dirontokkan habis. Untuk hampir 2000 tahun tidak ada lagi pelayanan kecuali rabi yang sekarang masih ada. Tapi mereka sombong. This is the temple of God. This is the holiest place of our God, Jehovah. Who can besiege? Who can tear it down? Who can conquer this country? It is impossible because God is here. The covenant of God is here. The law of Moses is here. This is the holiest place among all the mountains in the world. Yeremia berkata, jangan di dalam hatimu berkata, ini bait Allah, ini bait Allah, ini bait Allah. Demikian firman Tuhan. Kota ini akan dikepung dan akan dirobohkan oleh Nebukadnezar. Siapa kamu? Mereka mengatakan kalimat seperti ini. Kami akan tangkap kamu. Masukkan dia ke dalam sumur kering. Supaya orang tua ini mati disisa di situ. Kebanyakan Nabi ngomong enak-enak. Oh, tidak apa-apa. Tidak mungkin Tuhan akan mencintai ini. Tuhan akan melindungi. Tuhan akan membendung. Tuhan akan memelihara. Tuhan akan kirim malaikat untuk menjaga. Jangan lupa pada waktu Nahikinet. Pada waktu Nabi Yesaya. Bukankah pernah terjadi. Yerusalem juga dikepung. Akhirnya Tuhan menang toh. Apa yang dikatakan Yeremia itu pasti terjadi. Tapi mereka pasti tidak mau percaya. Inilah perbedaan antara nabi palsu dan nabi asli. Oh, jangan kira hari senang, hari damai, seperti hidup enak-enak akan terus menerus. Siapa tahu 10 tahun lagi karena bom atom ini kota hancur semua. Jangan sombong. Jangan anggap segala sesuatu akan status quo terus menerus. Jangan kira engkau akan kaya. Papamu memberikan harta karun berpuluh-puluh juta dolar. Engkau terus enak. Jangan kira engkau akan selalu sehat. Mungkin 2 bulan lagi beberapa anak muda kanker. Mungkin berapa tahun lagi papamu bangkrut. Mungkin gempa bumi yang terjadi kita menjadi terlantar. Saudara, anything can happen. Anything can change. I can change, you can change. Only God remain unchanged forever and ever. Pada waktu Yesus menangis untuk orang Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak yang kecil. Tetapi engkau tidak mau. Pasal 12 adalah pasal yang sangat menyedihkan. Karena engkau kalau tidak tahu, cuma baca, ayo kita banding yuk. Siapa lebih cepat? Baca lebih banyak, lebih rohani. Kalau engkau mengerti pasal ini tempatnya di mana, kedudukannya apa, signifikansinya apa, engkau mengetahui. This is the final speech of Christ to Jewish people. This is the final opportunity for them to listen directly the words out from the mouth of the incarnated Son of God. After this, no more opportunity. No more possibility. No more occasion to be given for them to listen personally. To listen directly. The word from the mouth of the Son of God. Fase 12 bagian akhir dan fase terakhir. Kesempatan terakhir orang Yahudi boleh berbicara dengan Yesus. Saudara melihat daripada fase 5, fase 6, fase 7, fase 8, fase 9, fase 10, fase 11, fase 12. Berdebat terus, membangkang terus, melawan terus, menghujat terus, menghina terus, menyerang terus. Yesus tidak marah satu kali, dengan tenang menjelaskan. Sampai kapan? Sampai sini. Sesuatu ini tidak ada lagi. Fase 12 selesai. No more opportunity for you to oppose God. Kalau Yesus pernah rela merendahkan diri, berada di dalam status bisa dihina oleh manusia. Hanya karena dia rela. Bukan karena engkau sanggup. Bukan karena engkau qualified. Bukan karena engkau mempunyai kemampuan boleh melawan dia.
Hanya karena dia rela saja. Sementara mengalah. Sesudah sampai waktunya selesai, dia akan suatu hari berdiri dan berkata, I am the one who have been anointed to be the eternal Son of God forever and ever. Even before the foundation of the world. I'm the one who have been given the iron rod to govern over all the nations. I will be the final judge, the supreme judge of all human beings. At that time, no more opportunity for you to repent. No more opportunity for you to regret. The only thing left for you is eternal fire, is the hell, the final condemnation and the final judgment of God. And that is all. Heaven and earth will pass away. My word will remain forever and ever. No change, no stop with the function of giving salvation to those who are chosen and to give the condemnation for those who are reprobated. Saudara-saudara, Yesus Kristus mengatakan kalimat-kalimat yang sangat menakutkan di sini. Tapi mungkin kamu tidak rasa ini menakutkan. Yesus berkata kepada mereka, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Representation. The only one appears in this world, which is God Himself, by the image of man. Ini adalah representasi Allah yang bersalur dengan daging dan darah. Nah, engkau mengenal Dia dari daging dan darah. Engkau tidak menemukan di belakang daging dan darah itu siapa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ke luar negeri lihat ada orang pakai topeng. Dan di belakang topeng itu siapa tidak tahu. Pokoknya topengnya monyet kah? Atau topengnya seorang polisi kah? Semua itu palsu. Yang penting di belakang. Saya kira pekerjaan itu boleh juga ya. Kalau di luar negeri sudah ada makan, sudah ada uang. Kerja itu tidak ada orang tahu siapa kamu itu. Itu boleh menghindarkan diri dari menonjolkan identitasmu. Boleh juga. Dan orang tidak tahu siapa kamu. Satu kali saya di Washington DC. Di tengah mall, di pinggiran semua museum-museum. Saya melihat museum sampai sudah 6 jam. Capeknya tidak bisa tahan lagi. Lalu saya tidur di pinggir rumput-rumput dengan kursi yang kecil. Saya berbaring di situ. Tapi saya juga rasa kalau orang Stephen Tong kok tidur di sini. Itu kurang enak lagi. Kalau orang ganggu saya, bangun Stephen Tong. Saya anggotamu, saya dulu dengar khotbah di Hong Kong atau di Tokyo atau di Los Angeles. Kan tidak enak. Saya juga tidak bisa tidur enak. Cara terbaik yaitu pakai surat kabar tutup muka aku. Lalu saya ngorok di situ. Saudara-saudara. Tidak ada yang ganggu. Baik malaikat maupun setan. Saya tidur enak di situ. Sampai saya cukup kekuatan. Saya bangun lagi. Saya jalan lagi. Now at that time, who are you? No one knows. When Jesus kind of put on the flesh. With our flesh and our like of the blood. As a human body. As a human being. No one knows Him. Nah mereka menilai Dia dari luar. Menilai Dia dari lahiriah. Satu kali Ratu Belgia berkata kepada serdadu yang menjaga istana, pergi jemput Einstein. Dia akan tiba dengan kereta api daripada Amsterdam ke Belgia. Dan kira-kira jam berapa sampai? Semua istana punya tentara pergi menunggu di kereta api stasiun. Saudara-saudara. Semua turun. Mereka lihat Einstein tidak ada. Di mana Einstein? Tunggu sampai terakhir turun. Tidak ada. Akhirnya mereka pilih pulang. Mereka pulang ke istana. Pemimpin bilang, Ratu, kami menerima laporan. Hari ini kami sudah tunggu sampai orang terakhir. Einstein tidak ada. Dia tidak hadir. Mungkin dia lupa naik kereta api. Atau dia tidak jadi datang. Dan Ratu bilang, this is Einstein. Who is sitting beside me? This man. Waktu mereka lihat, kok tidak mirip Ein, juga tidak mirip Stein. Tidak modelnya Einstein. Einstein dipikirkan profesor besar, yang hebat sekali, yang sangat gagah, dan seorang yang besar. Tetapi tidak, Einstein rambutnya tidak karu-karuan. Jenggotnya tidak karu-karuan. Kadang-kadang
pakai dasi jadi sabuk. Ini orang yang tidak menurut norma biasa. Orang yang sama sekali berbeda dengan konsep orang biasa. Is that Einstein? How can I know he's Einstein? He looks like nobody. He looks like just an ordinary man. Sitting or standing beside the road. Beside the street. How can I know he's Einstein? Mereka mempunyai bayangan yang sangat tinggi untuk Einstein. Waktu ketemu Einstein yang sejati, malah mereka tidak kenal. That is the meaning of Christ come to the world. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia juga bersalur dengan daging dan darah. Dan Alkitab Yesaya pasal 53 mengatakan, tidak ada keelokan. Tidak ada kebagusan yang kita rindu. I believe Jesus was not handsome. Jesus was not good looking. Mungkin ini artinya setelah berdaging tidak semulia Allah. Kelihatan sebagai orang biasa. Dan orang itu menghina atau orang mengabaikan dia. Saudara-saudara. Dan Yesus berkata, if you see me, you see God. Wow. No one have ever said that. Tidak pernah ada orang berkata seperti itu. I tell you the truth. If you see me, you see God. You are seeing the one who sent me. Siapa berani mengatakan kalimat itu? Sudah berapa lama kita berdosa menghina orang kecil, orang miskin, orang remeh, orang yang biasa. Dan kita tidak bisa membedakan apa kelebihan orang itu dibanding dengan orang lain. Karena kita tidak punya mata selektif. Kita tidak mempunyai selective perception. Kita tidak mempunyai sensitivity in spirit. Kita only mengetahui. Nah, kalau orang ini lulusan mana. Kalau orang berapa kaya. Baru ini orang dipandang. Tuhan tidak begitu. Tuhan membiarkan Lazarus berada di pinggir pintu gerbang seorang kaya. Yang membuang makanan supaya anjing sama Lazarus sama-sama merebut. Tapi akhirnya dia yang masuk surga. Orang kaya itu masuk neraka. Jangan sombong. Tuhan membiarkan Yesusnya turun lahir di tempat balungan dan Herodes di istana. Tetapi Herodes akan dihukum oleh Tuhan. Kristus akan menjadi hakimnya. Tuhan kita begitu ajaib. Pagi ini saya membicarakan 3 perempuan yang tidak layak. Pertama terlalu kecil mungkin umur 15. Tapi menjadi ibu Yesus. Satu lagi orang yang tak pernah bisa ngomong. Cuma dengar khotbah. Akhirnya Tuhan suruh dia mengurapi Kristus. Untuk mempersiapkan hari kuburnya Yesus. Orang ketiga pernah dirasuk setan. Perempuan yang tidak berqualified apapun. Masuk gereja pun tidak orang mau terima. Kenapa orang ini masuk gereja? Ini kan perempuan rasuk setan. Tuhan jadikan dia pekabar Injil pertama di dalam seluruh sejarah. Our God is so wonderful. Our God is so different. Our God is so out of norm. Nah itulah saya diberikan tugas untuk menemukan orang-orang seperti ini. Saya diberi tugas untuk men-set up sesuatu norma yang lain dengan norma-norma yang disebut normal. Yesus berkata, if you see me, you're not seeing me. You're seeing the one who sent me to you. If you believe in me, you're not believing in me. You're believing in the one who sent me to you. To believe and to see. Yang lihat saya bukan lihat saya. Yang lihat saya melihat dia yang mengutus saya. Yang beriman kepada saya bukan beriman kepada saya. Yang beriman kepada saya beriman kepada dia yang mengirim saya. You tahu siapa dia? Dia Allah. Berarti you mau lihat Allah. Ini. You mau percaya kepada ini. Nanti kita akan lihat di fase 14 dia langsung katakan, you believe in God and you should believe in me also. Wah, kalimat ini terlalu bahaya. Ini memungkinkan Yesus diranjang batu sampai mati karena monoteisme tidak perlu orang kedua. Kalau engkau percaya kepada Allah, berarti percayalah hanya kepada Allah. Kenapa percaya Allah ditambah dengan percaya ke seorang Nazaret? Hujat. Blasphemous. Ini bahaya. Banyak orang itu menjunjung tinggi. Banyak teolog barat. Saya berkata, kita mungkin diberikan juga oleh Tuhan. Banyak iluminasi. Banyak pencerahan. Yang sangat indah. Tapi belum ditemukan oleh komentar-komentar di seluruh dunia.
Engkau lihat aku, engkau bukan lihat aku. Engkau tidak melihat dia yang mengutus aku. Engkau percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku. Engkau percaya kepada dia yang mengutus aku. Saya mau tanya, Yesaya, Yeremia, Daniel, Yeskiel, semua Nabi Amos, Hosea, Sefania pernah membicarakan kalimat seperti ini mutunya? Tidak. Tidak mungkin. The only one qualified to say like this is God himself. But how can God become a flesh? How can God appear in the human form? Anthropomorphy, theophany, is it possible? Yes, it is possible. And only once possible. Only happened once in the history, incarnated God. Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjadi manusia hanya terjadi satu kali saja di dalam sejarah. Dan satu kali ini karena tidak normal, satu kali ini karena beda dengan biasanya, maka dianggap yang tidak normal itu abnormal. Yang tidak biasa itu adalah tidak lumrah. Kalau tidak biasa berarti ini melawan kebenaran, ditolak. Yesus mengatakan double ini, engkau percaya kabarku, bukan percaya kabarku. Engkau percaya kepada dia yang mengutus aku. Engkau melihat aku, bukan melihat aku. Engkau melihat dia yang mengutus aku. To believe and to see. To believe and to see must be united. Karena when you believe, you can see. Orang barat kalau engkau bicara, oh, I see, I see. Coba tanya, how do you see? What do you see? You see anything? Is it any difference after I talk to you? What do you see? He said, I think nothing changed. I see the problem. I see the original meaning. I see the significance of what you are talking about. Nah itu penglihatan itu namanya apa? Namanya blink. Sekarang kita ada blink. Kita cuma ada blur. Kita ada black. Kita ada black, blur. Dan kita ada blind. Not blind. Not blur, not black, but blink. Semua, 1, 2, 3. Not blind, not blur, not black, but blink. Blink itu apa? Oh, wah, aku lihat. Dulu apa? Nggak lihat. Sudah lewat ribuan kali juga nggak lihat. Begitu, langsung lihat. Lihat pentingnya, lihat caranya, lihat cahayanya. Banyak orang dulu tidak lihat siapapun mendadak, itu nyonyanya. Itu namanya blink ya. Anda ketemu satu orang, engkau kira cocok sama kamu. Sudah lihat, saben hari pikir dia. Mimpi pun mimpi dia. Karena apa? Sudah blink. Have you blink before the glory and the light of heaven in Jesus Christ? Mereka tidak lihat. Orang yang terus lihat Yesus tapi tidak lihat. Akhirnya paku dia di atas kayu salib. Orang yang blink melihat Yesus Kristus, the glory of God. Langsung mereka berlutut, langsung mereka bersembah sujud kepada dia. Jangan lupa, Paulus orang yang sudah blink kepada Yesus. Itu sampai mati pun dia tidak robah lagi. Dia mau mati untuk Kristus. Dia tidak mau hidup di dalam kekurungan, kelimitasian diri seperti dahulu kala. Saudara-saudara, if you see me, you're not seeing me. You're seeing the one who sent me. If you believe in me, you're not believing in me. You are believing the one who sent me to you. Do you know I'm the representative of God? Do you know I'm God? Orang kaya itu mengatakan, guru yang baik. Bagaimana saya harus melakukan sesuatu untuk memperoleh hidup yang kekal? You want to get the eternal life? And you come to me? Eternal life is given by God. You come to a man, you call him teacher. Can the teacher give you eternal life? Guru yang baik. Jesus hint him. The only one good is God. If you recognize, you acknowledge, you understand I am good, can you unite the true goodness with God and you believe I am God or not? Itu satu singgungan ironis yang paling besar. Tidak menjawab kepada orang yang kacau menerima Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan karena mereka hanya percaya Yesus di Santa Claus. Yesus tabib. Yesus magician. Bikin sesuatu. Menyembuhkan aku.
membuat aku kaya, memberikan hadiah yang banyak. They come to Jesus because they consider Jesus as magician, as Santa Claus, as the grace giver, but never know Jesus God. Yesus berkata, engkau bukan lihat aku, engkau melihat dia yang mengutus aku. Engkau bukan percaya kepada aku, engkau percaya kepada dia yang utus aku. Dan aku ini dan yang utus itu satu. Engkau lihat daging ini dan yang adalah pencipta dunia itu satu. I am God. Guru yang baik. Bagaimana saya berbuat? Saya boleh hidup yang kekal? Yesus membalikkan yang baik cuma satu, yaitu Allah. Berarti lu percaya saya Allah enggak? Oh, orang bodohnya langsung mengatakan, coba lihat. Yesus tidak ngaku dia baik kan? Yesus tidak pernah mengaku kalau dia baik kan? Mentafsirkan kitab dengan kedangkalan seperti itu. Saya percaya banyak orang sudah menjadi pendeta, mengerti kitab suci masih dangkal luar biasa. Karena lulus dengan belajar, hafal, mengetahui jawaban, lalu isi, dapat angka. Saya menghina orang seperti itu. Saudara, you harus tuntas membaca kitab suci. Menyelidiki sampai seakar-akarnya. Baru engkau berhak menjadi hamba Tuhan berkhotbah. Bukan karena bertitel atau berijazah. Saya akan menemukan orang-orang seperti itu. Dan akan mendidik mereka secara pribadi. Sampai mereka jadi di abad ke-20. Saudara-saudara sekalian. Yesus dihina oleh orang akademik. Tapi saya berkata berkali-kali di tempat yang paling penting, termasuk di atas podium Westminster Theological Seminary. Athens and Jerusalem. For me, both are abandoned by God. Who is Athens? Who is Jerusalem? Academic people from Greek philosopher and academic people from the Jewish law interpreter. Apakah Tuhan masih pakai Socrates mempengaruhi dunia? Apakah Tuhan masih pakai Sanhedrin untuk mempengaruhi dunia? Dua-dua tidak. Athena sudah dibuang. Yerusalem dibuang. Dan Tuhan memakai Yesus yang memanggil orang-orang Galilea yang tidak dipandang tinggi, yang dihina untuk merubah dunia. Saya mau tanya, seluruh dunia pengaruh Plato sama pengaruh Yohanes banyak mana? Jawab. Seluruh dunia dipengaruhi oleh Socrates sama dipengaruhi Paulus banyak mana? Kenapa bukan Hillel? Bukan Shammai? Bukan semua itu ahli-ahli Taurat yang terkenal. Itu semua dibuang. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan the way to change the world is from the source of the life, Jesus Christ and his disciples. John was called in Galilee, not in Jerusalem. Peter was called in Jerusalem as a fisherman, become man fisher. You say, Paul, academic. Yes, Paul didn't preach his academical achievement. Paul preached Christ and he crucified the Galilean crucified Savior. Aku memberitakan Kristus sebagai Tuhan. Aku memberitakan dia dan dia disalibkan. Galilean, not Athens, not Jerusalem. Saya tidak ngerti dari puluhan tahun yang lalu saya kalau cari buku mengenai akademik selalu between Athens, Jerusalem, Athens, Jerusalem. Termasuk orang reform sampai hari ini, Athens, Jerusalem. Maka di Hong Kong saya memberikan satu seminar between Athens, Jerusalem, dua jadi satu, and Galilee. Saudara-saudara. Setelah Abraham meninggalkan Ur, Mesopotamia menjadi contingent. Boleh ada, boleh tidak ada. Setelah Israel keluar dari Mesir, Firaun dan piramid dan semua kekayaan orang Mesir boleh ada, boleh tidak ada. Setelah Elias membangkitkan seluruh iman orang Israel, bukan di Yerusalem, bukan di Bukit Sion, tapi di Gunung Karmel. Yerusalem boleh ada, boleh tidak ada. Setelah Yesus dipaku bukan di dalam kota, di luar kota Yerusalem, di Golgota, Yerusalem sudah boleh dibakar. Tahun 30-an Yesus disalibkan, tahun 70-an Yerusalem dibakar, dan sesuai boleh tidak ada Yerusalem. Tidak perlu. Semua signifikansinya hilang. Sudah dipindahkan lampstick, candlestick itu kepada Christ and his crucifixion.
become the center core, become the center message, become the only power of God to save man. Saya lihat banyak sekolah teologi tidak belajar ini. Banyak teologi masih kecimpungan diri dalam segala akademik, studi akademis yang tidak beriman kepada Tuhan. Akhirnya satu pun dibuang. Pertama kali Tuhan memindahkan Yerusalem dan Athena kepada Galilea. Kedua kali Tuhan memindahkan Oxford, Cambridge, Paris, Sorbonne, Heidelberg kepada Geneva. Geneva apa? Geneva ada Calvin. Calvin siapa? Dibanding semua sekolah-sekolah yang penting, Oxford, penting seperti Cambridge, seperti Sorbonne, seperti Paris, seperti Heidelberg, seperti Genoa, seperti itu Praha, seperti tempat-tempat yang paling tinggi sekolahnya. 1200 tahun kemudian terus menjadi pusat pendidikan yang tertinggi. Tapi saya berkata kepada saudara, yang membuat dunia mengerti demokrasi bukan Athena, bukan French Revolution. Yang bikin dunia semua menjadi mengerti merdeka, mengerti akan demokrasi. Karena rediscovery of human right, because we are created after, not only after. Man is not the image of God. Man is created after the image. And the original image of God is not man, that is Christ. Christology. Dan di situ mulai appreciate human being, appreciate human right, appreciate so-called people. Orang reform pertama mempenggal kepala raja dari Charles I, dari Oliver Cromwell. Inggris sesudah itu tidak perlu lagi French Revolution. Magna Carta abad ke-13 membuat manusia memikirkan every king should be under the law. And every people should be appreciated because they are created after the image and likeness of God. Demokrasi yang tidak berdasar di demokrasi yang gagal. Demokrasi yang tidak mengenal bahwa Allah telah mencipta manusia menurut peta teladan dari Allah. Tak mungkin menghargai semua rakyat. Saudara-saudara sekalian, ini demokrasi bukan dimulai dari Perancis. Perancis mulai dengan demokrasi sebuah nama yang baik. Di bawahnya ada dendam yang menghancurkan orang yang dimusuhi. Demokrasi tidak dimulai dari Athena. Satu kota yang menjadi satu negara itu adalah city state dari Athena. Tidak pernah mempunyai demokrasi yang sesungguhnya. Yang boleh vote itu hanya kira-kira tidak lebih dari 30%. Karena perempuan tidak boleh vote, maka sudah 50% manusia tidak berhak. Lalu budak tidak boleh vote, captives tidak boleh vote, anak-anak kecil tidak boleh vote, mungkin sisa 15% yang boleh vote. That is not democracy. Demokrasi abad ke-20 harus merasa hutang kepada reform theology. Because of Geneva. Karena kota Geneva, di mana John Calvin berada di situ. Dia menjalankan mempraktekkan dari firman Tuhan. Appreciate every people because people are created after the image and the likeness of God. Maka give them the human right. Saudara-saudara, engkau tidak senang reform teologi, you mesti tahu segala kebudayaan tertinggi berakar dari reform teologi. Engkau bersyukur bahwa Tuhan berada di gereja ini. Yang dikhotbahkan kepadamu, yang diberi pengertian kepadamu, itulah bijaksana tertinggi di dalam dunia. Oh, sama lah, ke gereja mana sama. Kalau ke gereja sama, semua gereja sama, berarti kamu buta. Sama seperti orang, saya mau menikah, sama siapa? Pokoknya cewek bolehlah. Engkau perlu menyelidiki siapa itu siapa. Kalau enggak, penyesalan tidak habis-habis. Salah pilih, Rolex palsu dianggap Rolex benar. Paling banyak yaitu jual lagi tidak laku. Tapi salah pilih Tuhan, salah pilih teologi. Itu menyangkut pengertianmu dan imanmu yang bersanggup paut dengan nasibmu di dalam abadi selama-lamanya. Jangan main-main. Saya tidak tahu ya berapa lama saya masih khotbah seperti ini kepada kamu. Tapi saya sudah mulai kadang-kadang rasa sedikit capek karena sudah ada umur. Tuhan kasih saya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Juga dan tentu kasih saya kerelaan melayani seperti ini.
Kalau kasih kerelaan pun tidak tentu, kasih saya kemampuan segar pikiran seperti ini. Tapi biar kita menghargai semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah Yesus mengatakan 2 kalimat, if you believe in me, you believe in the one who sent me. If you see me, you see the one who sent me. Sesudah kalimat itu, dan dia mengatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. I come as a light. Aku sebagai terang. Jesus Christ is the love. Jesus is the light. Jesus is the life. Aku adalah terang, aku adalah hidup. Aku adalah kasih yang sejati. The 3L, light, life, and life. Light, life, and apa? 3 ya, terang, hidup dan kasih. Love, light, and life. Both the genuine one is only in Jesus Christ. Saudara-saudara, aku adalah terang. Dan barang siapa ikut aku, jangan jalan di dalam kegelapan. Apakah ada orang ikut Tuhan masih dalam kegelapan? Ada. Ini 2 kali dikatakan. 1 kali di kitab Yesaya. Barang siapa yang trust in me, do not walk in the darkness. And who are trusting in me and still walk in the darkness should depend on me. Yesaya mengatakan kalimat itu sejak umur 24 saya kaget. Dosen yang mengajar mengatakan, coba lihat. Ada yang sudah ikut Tuhan, sudah bersandar kepada Dia, sudah mengikut Tuhan tapi masih dalam kegelapan. Kenapa? Banyak orang Kristen kata I believe in God, tetapi hidupnya gelap. Kenapa? They trust God. They trust themselves. Trust their brilliant mind. Trust their own created reasoning power. Trust kepada mereka punya dependent of God and the power given and the achievement they achieve in their own effort. Dan engkau mengatakan engkau bersandar kepada Tuhan, tapi engkau tidak betul-betul menjadikan Dia Tuhanmu. Engkau tetap akan berjalan di dalam kegelapan. Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Are you dwelling in the darkness? And you say you believe in Jesus? Are you following Jesus? And you still experience your darkness of life? It is possible. Begitu banyak orang kadang sudah Kristen masih di kegelapan. Di tengah-tengah sedikit ujian langsung pergi cari dukun. Karena mereka punya sandar. The trust in the Lord. As their spiritual experience is not clear. Mereka hanya dengar-dengar anggap firman Tuhan itu seperti angin lewat kuping saja. Tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Mau taat kepada Tuhan, patuh kepada firman. Dan berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus yang sejati. Saudara-saudara, saya bukan main-main di sini. Saya mengatakan setiap kalimat bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan saya menggugah hatimu, gugah spiritmu. Supaya menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. If you listen to my word, you're not practicing it, I'm not going to condemn you. Because I'm not sent to this world to condemn. I come to the world to save. Yesus berkata, aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang untuk menyelamatkan. Yesus jelas sekali, the first coming is for salvation. Second coming is for condemnation. The first coming is to be crucified to replace you and me. The second coming is to replace God, to have His wrath and the holy anger to condemn everybody. In between these two coming, there is evangelization. There is toleration. There is teaching from heaven. Jangan lupa Yesus datang pertama kali untuk menyelamatkan. Kedua kali untuk menghakimi. Di tengah kali pertama dia datang untuk menyelamatkan. Dan kali kedua dia datang untuk menghakimi. Di tengah-tengah itu adalah penginjilan. Itu adalah toleransi. Itu menanti supaya kita bertobat. Dan Roma pasal 2 ayat 4 mengatakan, jangan mengeras hatimu. Jangan kira kesabaran, panjang sabar Tuhan adalah membiarkan engkau terus hidup di dalam dosa. Lalu menumpuk kemarahan Tuhan. Untuk penghakiman itu datang, engkau tidak bisa menghindarkan. Engkau tidak bisa berdiri di hadapan Dia. Ini menakutkan. The toleration of God
And the endurance of God is not for you to commit sin every day, but it's for you not to collect the wrath of God until the day of judgment you cannot stand before Him. Saudara-saudara, mari kita dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan membaca setiap ayat, setiap kalimat dari Tuhan. Karena tidak ada satu ayat itu kosong, tidak ada satu kalimat tidak menuntut kita pada waktu Dia datang kembali untuk harus bertanggung jawab dengan segala tingkah laku kita yang kita lakukan di hadapan Dia. Aku datang bukan menghakimi, aku datang menyelamatkan. Itu sebab aku tidak menghakimi kamu. Tetapi, setiap kali ada istilah tetapi mesti cepat bangun dong. Karena di belakang itu ada kalimat-kalimat lebih penting lagi. Tetapi semua perkataan yang kutakan kepadamu sekarang pada hari kiamat akan menghakimi kamu. Itu yang menakutkan. I come not to condemn. Be free to do everything you want to do. But you should know, every word I spoken to you will be the power to condemn you in the last days. Setiap kalimat yang kukatakan kepadamu akan menjadi penghakiman bagimu pada waktu hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakiman, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dariku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan apa yang harus kusampaikan. Everything I deliver to you, everything I teach you, everything I have spoken to you, are not from me, but from Him, from the one who sent me, the one who command me, and show me what to talk, what to teach, what to say to you. Penentuan itu antara Dia, dan Dia telah menetapkan aku dengan firman yang katakan itu menjadi penghakim bagimu. Saudara-saudara, hal ini ditambah dengan satu kalimat. Setelah aku bangkit, ini menjadi tanda. Dari mana? Dari Areopagus. Di mana Paulus berdebat dengan orang-orang stoicisme dan orang epikureanisme di kota Athena. Saya tahun 77 sendiri mengunjungi kota Athena. Dan saya tidak mau turun dari sini. Saya mau dari Akropolis mencari sampai tempat di mana Paulus berdiri. Saya anggap tur itu studi. Bagi saya itu bertanggung jawab kepada pelayanan saya. So may I ask you, where is Areopagus? Can I find out the exact place where Areopagus was? Ada seorang tua, yang lain tidak tahu. Sama-sama turis. Turis ketemu turis, pepek ketemu pepek. Turis tanya turis. Tapi ada orang-orang pelajar, orang yang mengerti juga ada di situ. That is a true guide. Saudara-saudara, mari kita mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kita. Bukan mau keuntungan melalui nama Tuhan. Mari kita kerja berat untuk Tuhan. Bukan kerja sedikit mendapatkan banyak. Orang karismatik mengambil perpuluhan daripada ribuan anggota untuk pribadi milik sendiri. Ini tidak boleh terjadi di tengah-tengah kita. Karena kita hidup untuk Tuhan. Allah tidak pentingkan bangunan. Allah tidak pentingkan organisasi. Allah tidak pentingkan sesuatu keprestasi daripada sejarah. Allah mau menghajar anak-anak yang tidak takut kepada Dia. Bahwa segala sesuatu yang engkau pakai nama Tuhan memegahkan diri akan hancur. Dan saudara, Yesus berkata di dalam pasal 12. Kesempatan terakhir kepada orang Yahudi. Dengan kalimat ini. Jikalau engkau menghina saya. Engkau menolak saya. Engkau tidak mau melakukan apa yang katakan kepadamu. Aku tidak menghakimi engkau. Tetapi firman yang pernah kukatakan kepadamu itu akan menghakimi engkau. Apa sih firman itu? What is that? What is so-called word I have spoken to you? That is the original form of the body of Jesus Christ. Firman word became flesh. Firman menjadi daging. Sebelum aku menjadi daging adalah firman kan?
Firman menjadi daging sehingga aku munculkan. Tapi apa yang aku katakan itu bukan kalimat suara dari mulut bibir ini. Yang ku katakan itu ada firman yang tadinya sebelum daging ini ada. Dia sama Allah dan dia adalah Allah. It's God who is the condemned one. Who is the final judge, the supreme judge of the universe. And God is in Christ. Tuhan Allah berada di Kristus. Dan Kristus itu adalah Allah. Firman beserta dengan Allah. Firman ada pada mula. Dan firman itu adalah Allah. The Word was with God and the Word was God. From the beginning there's Word. Dan firman yang sekarang ku katakan engkau lihat sama bahasa. Daging yang ku nyatakan engkau lihat sama daging. Sama manusia. You tahu tidak? I'm the one to represent the one who sent me. When you see me, you are not seeing me. You see the one who sent me. When you believe in me, you are not believing me. You are believing the one who sent me. I represent him. And the speeches I have talked to you is the eternal word. Itu yang akan menghakimi engkau untuk selama-lamanya. Setelah Kristus mengatakan kalimat seperti ini, lalu dia menutup dengan ayat yang berada di 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan kepadamu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Bapa kepadaku. The word of God is a condemnation power. The word of God is the final supreme judge of the universe. And the word of God contains eternal life. Yang diperintahkan itu adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Di dalam diri Kristus ada hidup kekal. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. For those who believe in him shall not perish, but obtain the eternal life. To know you, God, and to know Jesus Christ who sent, that is eternal life. Hidup yang kekal ada di diri Kristus. Dan Kristus yang mati dan bangkit itu jaminan kita mendapatkan hidup yang kekal. Yang menerima Kristus dapat hidup yang kekal. Yang tidak menerima Kristus akan dihukum dengan kalimat yang pernah dia katakan. Sampai di sini. Full stop. No more. Orang pikir saya mau bicara sama Yesus lagi. No more. Orang pikir saya menghina lagi. No more. Orang mau debat lagi. No more. Stop. Pasal 12. Stop. Pasal 13. Dia tidak lagi bicara sama Yahudi. Dia bicara sama muridnya. Dan di pasal ayat pasal 13. Kalimat untuk murid yang kurang ajar. Yaitu kalimat kepada Yudas. Yang kau mau kerjakan. Silakan pergi. Tuhan mengekskomunikasikan dia dengan kehalusan. Dengan politeness. Dengan sesuatu penghargaan dan sesuatu kesungkanan. Sesuatu hormat. You want to do anything? Please go. You can do what you want to do. Dan sesudah itu tidak ada kalimat lagi untuk siapapun. Pasal 14, 15, 16. Hanya kalimat untuk murid-muridnya terakhir. Pasal 17. Semua tidak lagi dengar bicara dia. Dia bicara hanya kepada Allah Bapa yang utus dia. Pasal 18 ditangkap. Pasal 19 disalibkan. Pasal 20 dia diadili dan mati dikuburkan. Dan bangkit pula. Pasal 21 pesan untuk terakhir. Dan Injil Yohanes akan selesai. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Berapa tahun ini kita boleh mempelajari Injil yang paling penting. Injil Yohanes. Kiranya setiap kalimat masuk ke dalam hati kita. Berakar, berfondasi. Untuk membangun kita. Supaya orang beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Menurut pentafsiran eksposisi kitab Injil Yohanes. Kami berterima kasih untuk setiap kalimat yang kami sudah dengar. Ini bukan hal kebetulan, tapi pimpinan Tuhan di dalam zaman ini. Dan kami boleh dididik, dicerahkan. Kami boleh dibangun dengan kepercayaan seperti ini. Berkatilah kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa.
Amin.